kesel sama ibu terlalu banyak aturan. Dulu aturannya banyak gitu kan, nggak pengen tidur disuruh tidur. Kan mami ada aturan tidur siang Oke ya, wajib oke. tidur siang. Oke. Nggak pengen makan disuruh makan. Pokoknya nggak seneng ibu banyak aturan. Aturan. Hai, welcome back to our YouTube channel Ngobrol bebas tanpa batas di Podcast Podcast Nas. Nas. Oke, akhirnya, chemistry ini terjaga ya setelah Setelah beberapa beberapa hari. episode gitu, pasti terjaga. Yah, Betul. Apa Mam? Apa nih? Apa nih? Ada apa nih? Dari mami aura-auranya kayak dari raut wajahnya gitu iya kan, kayaknya ngajakin dia sesuatu. tepat sekali tapi bukan ngajakin dia ke sesuatu, tapi ngajakin dia party, Sik. party. Ayo cus Mam, cus Mam. Tulis. Tanya dong dalam rangka Oh apa iya lupa. gitu. Terlalu Ini excited nih. excited kali Excited kali berarti. partinya, apapun alasannya pokoknya party gitu. Ada apa gerangan kah Mami ngajak dia Oke, karena mami party? akan, double, apa Sik. sih, double tuh kayak Berbadan dua? berbadan 2 gitu kan. Jadi mami akan melepaskan masa single Mmm. but happy ini, mami mau merayakan itu dengan party, the last party. Oke. Ayo cus nih kapan? Cus ya, Cus. tapi dia ngomong dulu dong ke ortu, izin Gampang dulu. Mi, dia pasti dikasih. Takutnya kalau dadakan nggak dikasih, ya Dikasih kan Mi, mau seminggu lah. sekarang dia bilang kan dikasih Mi, telepon Wah aja. enak kali, Enak slow kali. dong, Ini slow ini dong. orang tua nggak peduli apa gimana nih bahagian Lebih ke panaknya nih? kayak, eee, itu dah Mi, lebih nggak peduli dia kayaknya Mi. Nggak peduli Nggak ya? peduli dia. Udah Tapi bebel kayak anaknya. anaknya mami nggak boleh sih nanti kalau party-party gitu harus Oke sama oke. mami gitu maksudnya. Boleh party tapi harus sama Ada yang ortunya. ngawasin ya Mi ya? Betul betul Mmm, betul. beneran nih dia dibolehin? Beneran, Dibebasin berarti ya? dibebasin. Emang kenapa sih Mi? Kok kayak Ya kayak kayak bertanya kayak heran gitu, kayak kok udah kaget dikasih? gitu, soalnya mami party aja tuh kayak udah ya udah cukup dewasa gitu lah ya. Kalau Oh. dia kan masih kayak cari seni gitu kan kayak, "Oh cetu cenah itu mah," gitu kan. Maksudnya di Masa sini sih Mi? Kayak dia mungkin ya sudah wanita dewasa sudah ya, dewasa, iya. sudah bukan Cuman bagi mami kayaknya kamu masih kayak anak cewek kecil lagi. gitu. Kayaknya nggak yang tipe dibebasin gitu sama orang tua. Oh, justru kebalikan Mi, Oh dibebasin ya? bebasin. Dari kapan tuh dibebasin tuh? Dari umur dia 17 tahun, umur 17. legal, iya. Oh, oke Mhm. oke oke. Berarti dari umur 17 tahun tuh udah bebas keluar malam, party gitu-gitu? Mungkin untuk itu baru-baru ini sih Mi yang dia, Mhm, keluar malam, mhm, party ya Mi ya. mhm. Untuk waktu di bawah sorry, waktu karena umur 17 itu kan masih umur-umur SMA ke kuliah Mi ya, Yes. 17 ke atas ya. Itu masih ada batasannya, Ah hah. cuman dibebasin. Oke. Bebasin dalam masih batas wajar ya Mi ya, kayak Jam contoh, berapa boleh pulang kayak mentok-mentok jam 11 udah harus di rumah. anjay! Jam 11, bener. Anjay! Jam 11 Jam 11 cih! iya betul. Kadang-kadang di chat, "Mau pulang apa enggak?" Udah gitu Mi. Anjay! Tapi nggak Udah dimarah habis bukan tuh? Bukan enggak, dimarahin di jalanan gitu nggak? pusing. Oh, mami tuh tahu nggak jam malamnya Jam mami? berapa Mi, jam berapa? Jam 6 sore. Astagfirullah. Jadi tuh kalau mami dulu nggak pulang jam 6 sore, telepon berdering sampai nggak keangkat, itu udah, sapu Apa? tempat Sapu. tidur tuh udah menanti gitu kan, gitu, udah jadi keseharian lah. Tapi Oh, jarang sih sampai dilangkep karena gitu. Mami kan nggak pernah, Nggak gini, berani nggak berani gitu, ya. lebih tepatnya. Oh, Tapi kan oke mami oke. dulu sambil siaran ya, jadi SMA tuh sambil siaran dan, Mhm. biasanya diantar jemput kalau yang Oh, malam-malam. Tapi oke. kalau misalnya mami main nih, Mhm konotasinya tuh main, mhm. nggak boleh lebih dari jam 6. Kalau Oh, misalnya ada tugas sekolah karena dulu tahulah semansa kan banyakan banyak tugas tugas, gitu kan, betul. itu pasti diantar Untuk jemput, kerpok-kerpok gitu Mi ya? iya. Dan disuruh kayak update gitu loh. Kabarin, Heeh, ini masih ini masih gini ya? gitu dan bahkan Oh. pernah orang tuanya bukan orang tua ya, lebih tepatnya ibu ya, itu kayak grebek gitu loh. Jadi kan misalnya Wush. mami bilang nih paling sampai jam 8 gitu kan, mami keluar jam 6, jam setengah 7, ibunya mami tuh nelpon disuruh keluar rumah temennya mami. Mau dijemput gitu? Enggak, cuman mau mastiin, "Bener nggak kamu Beneran kan? kerpo?" Gitu. Astagfirullah. Se-VOC itu loh ibunya mami zaman Oh, oke itu oke ya. oke oke oke. Tapi dia nggak ngalamin berarti ya? Dia
nggak ngalamin masuknya orang Beruntung tuanya sekali beruntung hidupmu ya, ya, kayak enak banget. so lucky Ya jadi karena di saya, zamannya mami, mhm. orang tua yang kayak orang tuanya mami tuh udah umum, Oh, udah udah biasa. biasa ya? VOC itu kayak udah, ya kebanyakan orang tua Kebanyakan kayak gitu sih. Kebanyakan orang tua ngelantik gitu kan, oh, nyubit, oh, nyigit, nempeleng, nggak cewek nempel, nggak cowok tuh sama. sama. Kalau dia sih di rumah, orang tuanya dia kebetulan, kalau bahas yang sekarang gentle parenting ya, Mia. Wah wah, mami banget dong gentle parenting. Iya, Tapi pengertiannya apa sih gentle parenting gentle tuh? parenting tuh kayak nggak melulu, omongannya dia benar, jadi ada Mhm. komunikasi dua arah. Dan Jadi dia nyaman gitu? nyaman, maksudnya kayak ada saatnya, kita diam mendengarin, ada Mhm, saatnya dia diam dengerin pendapat dari anaknya, kayak gitu sih Mi, oke. kayak dan juga, ngebebasin dalam artian, karena dia udah bisa bertanggung jawab atas dirinya dia sendiri, Mhm, jadi yang hal-hal yang nggak perlu maksudnya hal-hal kecil lah Mi, ya misalkan dia mhm. mau ngapain gitu, nggak perlu izin lagi, heeh, jadi udah Mmm, dibebasin. kalau ya ini emang perspektif Iya, betul ya. betul, Jadi beda-beda. kalau orang tuanya mami dulu menganggap, anak-anaknya tuh ya memang bener-bener harus Iya, diarahkan harus banget, yang ini nggak boleh, ini boleh, betul, terus, iya iya. which is good, maksudnya mami Yes, merasa, di masa-masa ini remajanya mami tuh kayaknya lurus mhm mhm. aja. Tapi itu membuat gap, maksudnya gini, antara mami dan orang tua saat, mami dari kecil ya Mhm. sampai remaja itu kayak ada jarak yang bikin kita tuh nggak bisa bener-bener yang manja-manjaan sama orang tua, Oh, kayak nggak ada sayang. Nah, kurang chemistry, kurang kurang bonding bonding-nya kurang. kurang nih ya? Karena melihat orang tua kayak ngelihat orang yang, Disegani? hukum Karena cambuk iya gitu iya kan. iya iya iya. Nah, jadi takut Betul betul gitu, betul betul lebih betul banyak betul. ada rasa takutnya, bukan respect. Respect. Dan itu yang mami perbaiki sekarang ke anak-anaknya mami. Jadi Iya iya mami iya. kayak orang tuanya dia tuh, jadi Udah penganut gentle gentle parenting. parenting. Tapi dia pernah ngerasain dimarahin sama orang tua tuh kayak gimana? Yang paling Terakhir keras deh, yang paling terakhir kayaknya dia dimarahin itu waktu SMA deh, paling keras itu? paling keras. Kayak gimana tuh kerasnya? Waktu itu dia kayaknya, Mmm, pulang malam. heeh. Lebih dari jam 11 malam Iya, berarti lebih ya? dari 11 Heeh malam dan itu dia heeh. dikancingin, alhasil dia manjat pagar. Terus? Waktu itu juga kayaknya sekeluarganya dia sekongkol deh, Mi, Gimana nggak tuh? ada yang jawab telepon. Emang Lalu sengaja dia ya dibiarin sengaja ya? kayaknya, jadi dia, manjat pagar waktu itu, Mhm. habis itu besoknya dimarahin. Dia gimanain Dikasih tuh? tahu, cuman dimarahin, tapi habis itu kasih tahu, "Harusnya kamu gini, bilangan kek Mmm, minimal mhm kalau mau mhm. pulang malam, kalau mau lebih Oke. dari jam 11 bilangan, kan bisa dijemput sama kakakmu," kayak gitu. Dan dia ngerasa waktu itu kayak, apa, kayak nggak terima, kayak kesel, Waktu itu kesel keselnya kenapa? karena kayak, phone-nya udah legal gitu, Oh, umur iya iya, phone-nya kayak udah udah dibebasin, udah bebas gitu. bebas. Kok hal-hal kayak gini masih kok bisa bikin marah. Heeh Jadi heeh. ternyata, kalau dari point of view orang tua kan pasti mereka khawatir nih ya, Iya itu salahnya betul. dia sih nggak ngabarin Iya. mereka. Karena Apa sih selalu susahnya gitu iya, kan pasti sih saya ngabarin gitu? ngabarin, itu salahnya dia sih karena nggak Mmm. ngabarin, kurangnya komunikasi antara dia dengan orang tuanya dia waktu itu. Tapi pada akhirnya dia punya kesadaran untuk Ya itu ya, betul ya, betul betul, pada gitu-gitu akhirnya ya. dia sadar sendiri kalau dia salah, Nah gitu. itu sih yang mami harapkan. Mhm. Karena dulu waktu mami kecil, mami tuh kayak benci banget sama orang tuanya mami. Waduh, Serius serius, mungkin karena dulu itu Mi ya. ya, karena maminya sering, Kena kena marah dan, marah, karena ini. lebih sering tidak dijelaskan marahnya itu kenapa. Bener Jadi bener. misalnya mami sering nih handphone disita gitu, tapi nggak dijelasin Karena kenapa sih kenapa? sampai harus Heeh, disita. disita handphonenya, terus Mhm kayak kenapa sih mami harus sampai, dimarahin, didiemin, silent self treatment. treatment gitu berhari-hari, nggak pernah dijelasin alasannya dan mami kan masih punya egonya anak Iya masih muda tuh ya. bener dong. Ih, Lagi orang tua menggebu-gebu kali nah, kayak egonya. merasa aku paling benar gitu kan. Jadi itu, Betul betul. akhirnya membuat, rasa sayang tuh nggak ada ke orang tua. Tapi setelah menjadi seorang ibu, itu semua berubah. Jadi Mmm.
kesadaran itu muncul justru saat mami udah punya anak. Jadi saat mami, pertama kali ngelihat anaknya mami gitu kan, Si yang Kak Akira Akira. Akira, itu kayak, eee, anak Ini dia sekecil nih ini, bayi sekecil ini keluar dari mami dan mami mempertaruhkan hidup. hidupnya mami untuk dia gitu. Dari situ Mmm. kayak berpikir, "Wow, ibuku juga berarti ngalamin yang sama Iya, betul dong." betul Bahkan betul. lebih, Lebih parah parah. karena waktu itu mami lahirnya sungsang, kaki duluan. Jadi kebayang Mmm. tuh pasti sakitnya Sakitnya luar kayak mana ya? biasa Betul gitu betul betul kan. betul. Terus ditambah, ya dengan segala permasalahannya saat itu, Iya. dan mami tuh masih hidup itu ya maksudnya nggak kekurangan dalam Mhm. artian sandang pangan papan Ada. ada, nggak sampai nggak sekolah, nggak Mhm. sampai nggak makan ya Mhm. walaupun makan lauknya tempe gitu-gitu kan, cuman nggak sampai kelaparan Iya. gitu. Dan mami merasa, eee, setelah menjadi orang tua mami sadar di setiap marahnya orang tua, itu sebenarnya khawatir. Ya betul. Cuman nggak bisa menyampaikannya Sampaikannya dengan dengan baik baik. gitu loh. Iya benar. Jadi jatuhnya tuh kayak misalnya mami jam 6 nih, kenapa sih jam 6? Karena mereka nggak seneng anaknya tuh Keluyuran. keluyuran di luar dan mereka nggak tahu ngapain. Kalau, Mhm. emang sih waktu itu udah ada handphone, tapi handphone zaman dulu kan nggak Nggak kayak yang bisa video call sekarang, kayak gitu cuman kan. SMS. SMS, telepon, gitu-gitu kan. Jadi mereka nggak nyaman dengan kondisi anaknya tuh keluyuran di luar, jadi udah di Apalagi rumah anak aja. perempuan gitu ya, Iya, Mbak. mereka takut masih sekolah apalagi kan Mhm. nanti, kenapa-kenapa, Iya, betul belum betul. juga kecelakaan nanti di jalan, Iya, yang gitu-gitu. mhm. Intinya mereka tuh khawatir, tapi nyampeinnya tuh dengan cara kayak, "Nggak boleh kamu keluar Iya. malam kamu nggak boleh pokoknya nih." Tapi nggak disampaikan sebenarnya tuh rasa sayangnya Rasa mereka betul betul. yang bikin, adanya larangan ini, larangan itu, dan sekarang mami ngerasain. Cuman Mmm. ada satu pola yang ingin mami rubah. Jadi kalau dulu ngerasain banget kayak, gimana ya, ada rasa kecewa ke orang tua, ada rasa benci, ada rasa marah gitu kan, Mhm. "Maaf ya Bu ya." Tapi sekarang udah enggak kok. Jadi itu kayaknya perasaan normal seorang anak yang, Betul betul betul. dapat pendidikan kayak kucing Betul betul dari betul. orang tuanya gitu kan. Cuman kan mami masih cukup, dididik dengan benar sampai mami punya kesadaran sendiri bahwa orang tuanya mami itu sebenarnya sayang loh sama Iya, mami. itu sebuah Sekarang bentuk kekhawatiran iya, dia khawatirnya mereka aja. Tapi mami nggak mau itu dialami lagi sama sama anaknya anaknya mami. mami. Jadi, garis ini harus mulai dibelokin, asik. Katanya kan, pola parenting itu kebanyakan berulang. Jadi Iya, anak yang menurun dikerasin sama orang tua akan nanti dia ngerasin anaknya betul lagi. betul betul. Mami pengen ngerubah. Mami, sadar betul bahwa orang tuanya mami dulu nggak cukup well informed tentang pola-pola Mhm. parenting. Nah, kalau mami kan jadi orang tua di saat, eee, Sudah ada maju media media sosial gitu sosial. kan, ada smartphone yang harus bikin orang tua juga jadi smart Iya, juga kan. betul betul. Mami menerapkan gentle parenting itu, bukan permissive parenting ya, Mhm permissive tuh kayak iya-iya aja kan, mhm. lebih kayak, Beda sama yang "Wah, gentle. silahkan kamu Mhm. lakukan apa yang kamu suka," gitu kan. Kalau di gentle parenting itu tetap ada aturan, tapi dijelasin aturan. Jadi kayak lucunya nih anaknya mami pernah protes, jadi karena mami memberikan memang merangsang dia untuk, kasih tahu perasaannya dia Oke apa oke. yang dia rasain. "Gigi kesel ya sama ibu?" "Kenapa keselnya?" Jadi itu udah terbiasa berulang kali, jadi dia memang, terbiasa omongin apa sih yang Apapun dia yang rasain, dirasakan, nah kayak betul. gitu. "Gigi kesel sama ibu, ibu terlalu banyak bikin aturan." Dulu aturannya banyak gitu kan, "Nggak pengen tidur disuruh tidur." Kan mami ada aturan tidur siang Oke ya, wajib oke. tidur siang. Oke. "Nggak pengen makan disuruh makan." "Pokoknya nggak seneng ibu banyak aturan." Aturan. "Entar wait a minute," gitu kan. Kita bedah satu-satu. Oke. Jadi tidur siang itu sebenarnya mami ngasih pilihan kan, Mhm mhm "Kamu mau belajar apa tidur siang?" mhm. Jadi kan ada momen-momen dia yang pulang sekolah itu nggak langsung les, nah itu kan ada waktu Ada kosong, waktu "Nah kamu mau kosong, belajar tempat apa tidur tidur, siang?" Kan Kiki nggak mau belajar, berarti opsinya adalah tidur tidur siang. siang. Dia nggak terima. "Ya kenapa harus opsinya cuman ada tidur siang sama belajar? Kenapa harus cuma ada 2 ini Kenapa ya? cuman harus ada 2 gitu Oke. kan?"
Gigi kan pengen main handphone, Oh, nonton main YouTube, handphone main nggak ada nih PS di gitu. opsi Kenapa ininya. iya ya? Oke. Kok nggak ada opsi itu? Kan kalau ada opsi itu ya Gigi pilih yang Pilih yang itu itu, gitu. oke. Terus ya mami bilang, "Loh, pilihan itu kan dikasih sama yang nanya, Ge. Oke, betul. Kalau Gigi yang ngasih opsi-opsi pilihan itu namanya keinginan." Keinginan. Ya kalau pilihan tuh Sih. kayak dikasih misalnya kamu sama-sama suka, ayam sama ikan gitu, kamu suka nih, kamu kebingungan kan milih, "Ayam apa ikan ya?" Kayak kayak gitu kan. Tapi kalau kamu yang nentuin, aku nggak suka daging babi," misalnya, "aku nggak makan daging babi." Tapi, kamu ngasih pilihan ke dirimu sendiri, Udang, misalkan. ayam atau daging babi gitu, kamu akan dengan sangat gampang Ya milih itu, milih ayam. ayam gitu, nggak berasa Nggak tuh beras sensasi memilih milih itu nggak betul berasa. betul betul. Nah Gigi suatu saat nanti akan sering tuh Mengalami. mengalami posisi-posisi harus memilih dan pilihannya tuh sulit. Pilihannya kadang yang Gigi nggak suka, nggak ada yang Gigi suka gitu loh. Tapi pilihannya tuh memang ditanya oleh yang nanya, dikasih sama yang nanya, bukan Gigi yang ngasih pilihan kayak, ini apa ini gitu kan. Dan itu sudah dibiasakan dari kecil anak itu emang boleh menyampaikan pemikirannya, Pemikiran. boleh menyampaikan perasaannya, tapi tugas orang tua adalah ngasih tahu, membimbing dan menjelaskan secara logis. Jadi nggak boleh jelasin kayak, "Ya emang kayak gitu, ya suka-suka ibu, pokoknya ini aturannya ibu," gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Harus ada alasannya Harus dibalikin ada dia, yang alasan dan logis. harus harus dibiasakan anak itu berpikir kritis. Jadi nggak Betul betul. nerima-nerima aja. Oke. Kalau misalnya dia terlalu gampang nerima-nerima aja, konon katanya nih ya, dia akan jadi anak yang mudah dimanipulasi. Jadi dikasih tahu temennya, terus Cepet tuh termanipulasi iya. brainwash-nya. Iya, karena tidak terbiasa sejak kecil itu berpikir kreatif, sorry Kritis. kritis. Nah, mami menghindari itu. Jadi misalnya Mmm. nih, kadang kan dia juga suka komplain kan, "Kenapa kok," misalnya temennya si A, kita nggak Iya. sebut nama takutnya nanti orang tua si Mhm, anak takut itu nonton gitu kan. "Kenapa si A tuh, boleh main-main ke rumah temennya yang lain?" Gigi tuh kan memang ada aturan strict nggak boleh dulu nginep di rumah temen, karena masih kecil masih ya, kecil. nanti kalau SMP mungkin boleh. Kenapa kalau misalnya Gigi tuh nggak boleh gitu, beda rumah itu beda aturan. Betul. Jadi di rumah sana nggak bisa Gigi patok aturannya bakal sama kayak di rumah sini. Dan Gigi harus, tetap bisa memahami bahwa di mana bumi dipijak, di situ Sendal langit jepit dijunjung. dijunjung. Kalau Gigi lagi mijak rumahnya ibu, ya aturannya ibu yang Gigi junjung, Dijunjung. nggak bisa pakai aturan di rumah lain. Dan nggak bisa juga Betul. milih aturan yang Gigi suka aja yang mau Betul. diikutin gitu kan. Nah dia udah bisa nerima Mhm. sih. So far, sejauh ini mami bisa bilang, anak mami itu sangat menerima dengan baik aturan-aturannya mami. Bakal jadi Berarti orang tua. betul. Bakal jadi seorang ibu ya, Mam, Heeh ya. heeh. Menurut Mami nih, mmm, kalau dia jadi orang tua yang strict, Heeh. maksudnya kayak kayak tadi Mami bilang, maksudnya, dia nggak ngebolehin anaknya dia pulang malam, Mmm, habis mhm. itu nggak ngebolehin dia nginep, harus tidur siang, Mhm nggak mhm. boleh main HP kalau tanpa izin kita. Lebih baik seperti itu atau, kita bebasin dia, Mi? Maksudnya dalam artian Mmm, suka-suka dia, mmm, tapi nanti karena kita kasih dia kebebasan, heeh, nanti dia punya rasanya, "Oh, aku udah dikasih sama orang mhm, tuaku, kebebasan, aku nggak boleh, ngecewain dia." Nanti kan mmm, dari hal yang kecil misalkan, Mi, nanti mhm, kan jadi besar, misalkan contoh, karena dia dibebasin sama orang tuanya mhm, dia dari umur dia 17, ya, jadi dasar dalam dirinya dia tuh kayak, "Aku udah dikasih kebebasan sama orang tua, dikasih kepercayaan, jadi aku nggak boleh ngecewain nih." Kayak gitu, Mi. Menurut oke. Mami kayak gimana yang bagusnya? Oke, yang paling bagus itu menyesuaikan kondisi anak Kondisi ya. Jadi, banyak yang teman-temannya mami karena kan mami kan punya anak cukup muda, jadi mhm mhm. otomatis temannya mami itu kebanyakan junior lah, di orang tua, Oh, oke per-parenthood-an gitu. oke. Karena mami punya anak di umur yang masih sangat muda, Mhm. teman-teman seusianya mami baru punya anak pertamanya tuh 4 sampai 5 tahun kemudian. Makanya mereka suka Nanya-nanya. nanya-nanya gitu Oke oke. kan, "Lu gimana nih sama anak lu ngedidiknya gimana?" Gitu. Nah, pada dasarnya mami selalu berprinsip bahwa
pola parenting itu ngikutin anak, bukan ngikutin orang tua. Ngikutin kondisi dan situasi si Iya, anaknya Mam, ya. kondisi psikologis mereka, apakah mereka ada yang dikasih tahu sekali langsung Nurut, nurut, ada yang dikasih tahu berkali-kali nggak nurut-nurut gitu, ada yang harus pakai hukuman, yang keras dulu yang keras supaya dia dulu, takut, iya ada bener. yang cukup pakai suara 7 oktav gitu kan, "War!" gitu kan. Tapi semua itu menyesuaikan kondisi anak. Betul betul Nah, betul. kita mau strict kalau anaknya itu memang ibaratnya sudah memang bisa Lempeng-lempeng menjaga saja, dirinya, ya ngapain ngapain? ngerepot-ngerepotin gitu. Kan kita bisa nih ngebaca anak kita sendiri kan, oh ini Betul emang dia betul. bertanggung Betul jawab dan betul. beberapa kali kita kasih kebebasan dia tetap nggak memanfaatkan kebebasan itu. Tapi yang paling penting buat diingat, anak yang sedari kecil sudah, misalnya ini bener-bener dikasih kebebasan dalam segala hal. Misal mau beli handphone, bebas milih. Mhm, Mau beli motor, bebas milih. tanpa lihat Mau harga? tanpa lihat harga. Oke, Kira-kira ketika dia hidup di dunia yang sesungguhnya? sesungguhnya gitu, apa makna kebebasan buat dia? Benar. Iya kan? Anak itu harus diajarin juga buat berjuang. Ada Oke, sesuatu yang memang harus mereka perjuangkan. betul Jadi betul. misalnya emang perlu nih laptop, memang harus gitu kan. Ya kemampuannya ibu misalnya segini nih, tapi Gigi mau yang ini soalnya speknya begini-begini. Ya udah Gigi nabung, kayak gitu. Mmm, Jadi dia harus nabung, jadi dia bisa nambahin sesuai yang dia dia pengen? pengen. Jadi dia punya daya juang juga. Kalau semua-muanya tuh orang tua support, di balik apa ya, kalimat positif yang orang tua yang suportif gitu kan. Tapi anak nggak punya daya juang kan Cuma percuma dari juga. bener bener. Sebenarnya tugas orang tua itu kan mempersiapkan si anak sebaik mungkin untuk lepas Pas dari dari orang orang tua. Jadi ketika dia lepas dari orang tuanya nggak kaget. betul. Itu sih kalau menurut mami ya. Oke, jadi balik lagi ke kondisi anaknya, guys, kalau Mmm. istilahnya mau jadi orang tua. Mhm. Nggak bisa disamaratakan semuanya ya. Benar benar benar. Dan, yang paling penting menurut mami ya, sebelum kalian punya anak nih, kalian nikah gampang, ya kan? Jatuh Kawin cinta, gampang. kawin gampang banget, nggak usah pakai kondom langsung terjadi gitu kan, gampang banget semuanya. Tapi menjadi orang tua itu beda lagi. Menjadi orang tua itu berarti kalian sudah siap menanggung beban dan tanggung jawab terhadap orang lain, nggak cuman diri kalian sendiri. Dan itu berat banget. Kalian harus jadi role model, harus jadi contoh, harus, eee, ya kayak tadi tuh, marah ke anak karena khawatir gitu kan. Khawatir. Padahal sebenarnya nih kalau mami nih, mami nggak pengen marah sama anak, pengennya tuh chill aja, Chill. tapi pengennya anaknya nurut gitu. Nah, yang kayak kayak gitu bakal berat banget. Jadi sebelum kalian benar-benar memutuskan untuk menjadi orang tua, pikir baik-baik, apakah kalian sudah bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri? Sudah bisa benar-benar gak bergantung ke orang tua lagi? Kalau kalian sudah menyatakan siap, nah baru deh Baru tuh, saatnya. emang Boleh boleh punya punya anak. bikinnya sih boleh, ngejadiinnya Ngejadiinnya. tolong Mhm. hati-hati. Nah, bertanggung jawab itu kan beda ya, bertanggung jawab sama anak sama diri sendiri kan beda. Itu aja pesan dari mami, kalau kalian ada komentar nggak terima gitu kan, nggak setuju, silahkan komentar di kolom Komen. komentar di bawah ini, atau kalian mau kasih topik, buat episode berikutnya juga bisa langsung Komen. ketik aja, komen. Itu aja eee, Mi ya, hari Segitu ini. aja, kayaknya langsung kangen sama anaknya, mana anaknya? Mana mana? Gege, ge. Segitu aja, sampai ketemu di episode berikutnya and Bye-bye. bye-bye. Cut.